Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di video kali ini kita mau panen kembang kol. Seperti janji kita sebelumnya, kita akan take video pada saat panen kembang kol. Kebetulan ini usia kembang kolnya sudah memasuki umur lebih kurang sekitar 48 hari ya. Kalau di bungkusnya itu sekitar 45 hari itu bisa panen, dan ini udah lebih ya, udah 48 hari. Ada beberapa tanaman yang bisa dipetik kayak gitu guys, atau bisa dipanen. Sayangnya ini nggak bisa dipanen semua serempak, karena memang ternyata kembang kol ini keluarnya besarnya itu tidak serempak kayak gitu guys ya. Jadi berjangka, walaupun dia satu kali panen, tapi dia berjangka bertahap, yang satu dengan yang lainnya kayak gitu guys. Oke guys, kita mau potong kembang kolnya ya. Ini salah satu kembang kolnya, dan seperti di sebelah ini juga ya, kembang kol yang udah siap petik dengan ukuran kira-kira segini ya. Untuk kawasan Pontianak sendiri tidak mau terlalu besar ya, karena pangsa pasarnya mintanya yang ukuran sedang seperti ini. Bisa teman-teman tengok, kita potongnya pakai pisau biasa kayak gini ya. Kalau teman-teman punya pisau khusus pun boleh, pisau dapur juga boleh, asalkan jangan pisau yang pisau bawang ya guys ya. Oke, cara potongnya seperti biasa lah ya. Cukup apa ya, kita kalau kayak saya di Jepang dulu panen hakusai sawi putih itu kayak gini guys. Kepalanya saya pegang kayak gini, terus ininya kita tanggalkan gini aja nih guys, kayak gini, baru langsung kita potong seperti ini guys. Oke guys, ini udah jadi ya kayak gini. Jumlah daun yang kita sisakan lebih kurang mungkin ini kita buang sedikit ya. Nah ini sekitar segini guys. Kelebihannya kalau yang untuk lokal, untuk di kawasan Pontianak itu fresh, masih ada daunnya kayak gini guys. Kalau yang datang dari Jawa biasanya kembang kolnya itu sudah dirempel daunnya kayak gitu guys. Ya kira-kira seperti ini ya guys ya. Lumayan bagus ya. Putih tapi agak kuning karena ini jenis bibitnya dari Larissa yang cap anak merah itu ya. Sekitar segini guys. Oke, kita mau lanjut panen yang sebelah-sebelahnya nih guys, karena lumayan nih, masih ada beberapa lagi nih. Oke guys, udah selesai kita petiknya, nggak terlalu banyak ya, karena nggak semuanya kita petik. Hari ini alhamdulillah kita metik dapat berapa ini ya, 10 guys, 10 kembang kol. Jadi kayak gini, kita mau coba cek bobotnya ya guys ya, per kembang kolnya ini. Kita ambil sampel satu aja lah ya, yang ini ya. Ini bobotnya perkiraan saya sih lebih kurang 3 ons, 300 gram, tapi nggak tahu kita berapa, karena pasar kita kebanyakan mintanya bobotnya 3 ons. Walah, malah 400 gram guys. Berat ini, keberatan ini, tapi ya alhamdulillah ya, berat nggak apa-apa sih. Yang lainnya ada yang agak lebih kecil juga ya, ya bervariasi ya, ini bervariasi. Tapi ini bobotnya 400 gram lebih malahan ya, hampir setengah kilo. Boleh lah ya. Untuk di kota Pontianak sendiri, konsumennya lebih suka untuk kembang kol ini dengan bobot rata-rata itu sekitar 300 gram sampai 400 gram kayak gitu guys, atau 3 sampai 4 ons kayak gitu ya. Di atas 4 ons itu 400 gram, itu konsumen untuk wilayah Pontianak ini sedikit kurang suka, karena bisa dibilang lebih besar ya, kebesaran kayak gitu ya guys ya. Sementara itu untuk di segi pedagangnya juga, kalau di atas 500 gram atau di atas 400 gram itu jualnya agak sedikit kesulitan kayak gitu guys, karena biasanya konsumen ya itu permintaannya itu kan ada yang 250 gram perlunya kayak gitu ya, enggak sekaligus banyak kayak gitu ya, karena kita tahu sendiri bahwa kembang kol ini adalah sayur yang diperlukan untuk teman kayak gitu guys, bukan kayak misalnya kayak kacang itu kan bisa sebagai pokok ya. Kalau sementara kembang kol ini sebagai teman kayak gitu ya, pelengkap. Misalnya untuk sop dia kembang kolnya ada beberapa kayak gitu ya, untuk tumis-tumisan pakai kembang kol, tapi tidak semuanya tumisannya adalah kembang kol kayak gitu guys. Dan untuk harga nilai ekonomisnya sendiri untuk di
Pontianak sendiri, kembang kol ini cukup terbilang lumayan ya, berkisar antara 35.000 sampai 40.000 rupiah kayak gitu guys, tergantung keadaan pasarnya kayak gitu ya. Di pasar itu lagi stoknya lagi banyak atau enggak gitu, yang datang dari Jawa kayak gitu ya guys ya. Dan untuk permintaan sendiri di Kalimantan Barat ini, terutamanya di Kota Pontianak, cukup stabil, tapi jumlahnya juga nggak bisa langsung kena boom dalam jumlah besar kayak gitu guys. Karena kalau misalnya dalam jumlah besar langsung masuk ke pasar, itu akan merusak harga pasar dan otomatis harga pasar akan jatuh kayak gitu guys. Di tingkat petaninya akan jatuh dan itu akan mengganggu kestabilan harga kayak gitu guys ya. Biasanya ini yang mengganggu kestabilan harga ini kembang kol dari Jawa ini. Tapi kemarin ada kasus, ada teman sampaikan ada salah satu kabupaten di Kalimantan Barat ini yang nyuplai datangkan ke Kota Pontianak satu mobil, jadinya harga langsung ngedrop ya. Sebenarnya kita nanam ini nggak banyak ya guys ya, cuma 170 populasi aja kayak gitu guys ya. Dan dengan menanam sedikit itu pun bisa menjaga apa namanya ya, harga ya, karena kan kita masukkannya nggak banyak kayak gitu ya. Kalau sekali masuk banyak ke pasar itu harga akan langsung ngedrop kayak gitu guys. Sementara kalau misalnya kita nyuplainya bertahap berkala, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi kontinunya ada kayak gitu, yang dimau oleh pasar sih kayak gitu guys. Oke guys, videonya mungkin sampai di sini aja dulu, karena ini mau saya antar ke tempat teman saya ya yang jualan ke pasar kayak gitu guys. Udah deal sih masalah harganya, ringnya, tapi yang seperti disampaikan tadi ya guys ya. Kita sambung di video-video selanjutnya. Mungkin nanti saya akan bikin video komplikasi pada saat dari awal semai sampai ke panen kayak gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kegabutan kita ini ya. Semangat untuk teman-teman yang suka bertani. Ayo, mari kita bertanam. Walaupun sedikit, paling tidak bisa untuk dapur ngebul, dapur sendiri. Yuk, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam hangat dari Kembang Kol.